Puji Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai doa malam hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menghancurkan segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun. Patahkan di dalam kuasa darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cengkeram kami Tuhan, lindungi kami. Engkau hadir Tuhan malam hari ini untuk membawa berkat dan juga memulihkan setiap kami, dan kami akan memulai ibadah syukur kami, doa-doa kami, dan juga penyembahan kami, perenungan kami akan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Naikkan pujian ini, Bapa, Kau telah memilihku. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku. Bapa, Kau telah memilih. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, ikut memerintah bersama dengan-Mu. Kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Selama-lamanya. Katakan dengan penuh syukur, Bapa, Kau telah memilihku. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, ikut memerintah bersama dengan-Mu. Kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu selama-lamanya. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, memuji-Mu selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang telah memilih kami sebelum dunia jadi. Yesus yang telah berkorban demi dosa kami. Roh Kudus yang memimpin kami menjadi meterai dalam hidup kami. Haleluya, 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 oh haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Ralamaya sakara labaramaya sakara lama-lama-lama-namaya sakara labaya si. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa. Ampunilah pikiran yang tidak berkenan di mata-Mu, segala perkataan yang tidak berkenan di hati-Mu, segala perbuatan yang tidak layak dan berkenan di mata-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, atas segala kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Ajar kami tetap mengagumi Engkau sebagai Tuhan yang besar. Ajar kami tuh bisa bersyukur meskipun tidak ada alasan untuk bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhanku. Tidak ada nama seperti namamu, Yesus. Kami percaya pada akhirnya semua lidah akan mengaku, semua lutut bertelut mengakui bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini, sampai detik ini, kasih setiamu takkan pernah berkurang. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan waktu untuk kita secara pribadi, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk aset-aset yang Tuhan percayakan, dan untuk pelayanan yang kita boleh lakukan. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Engkau memilih kami bukan karena kami mampu, tapi semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk jemaat GBS 56. Terima kasih untuk GBS 56. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Ajar kami untuk mencintai-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang patut dicintai. Oleh karena Engkau yang lebih dulu mencintai kami Tuhan. Bahkan ketika kami masih dalam keadaan berdosa, Engkau datang Tuhan. Ajarkan kami Tuhan mensyukuri untuk semua pengampunan-Mu. Dan ketika kami mengasihi Tuhan, kami juga harus mengasihi manusia lain. Ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tandaikan dari awal, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku tinggikan.
di dalam suka dan duka. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Lagi Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Mari dengan sungguh-sungguh. Ku agungkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Angkat tanganmu, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Nanti Mbak Sol akan berdoa untuk Indonesia dan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Kita doakan apa yang terjadi di media tentang Indonesia ini. Kita serahkan dalam tangan Tuhan, mulai daripada DPR, MPR, Presiden, para menteri, sampai kepada gubernur, sampai kepada wali kota, lurah, RT, RW, dan termasuk di Kota Depok ini kita serahkan dalam tangan Tuhan, termasuk gereja-gereja yang ada di Kota Depok ini. Dan nanti langsung yang kedua, saya minta untuk Pak Sab mendoakan untuk GBI seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kita serahkan mulai dari pimpinan pusat sampai kepada provinsi-provinsi. Dan terakhir doakan untuk GBI SI Manam, untuk gembala, seluruh pelayan Tuhan, komisi-komisi yang ada, dan kegiatan-kegiatan, rencana-rencana. Dan juga tidak lupa kita mendoakan untuk Jumat Agung dan juga Paskah yang akan dilakukan, dan juga kesaksian-kesaksian yang akan dilakukan oleh komisi-komisi supaya diberkati oleh Tuhan. Mari sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Nanti langsung ya Mbak Sol, langsung Pak Sab sambung. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Lagi Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas segala raja. Mari Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, di kesempatan yang indah ini Tuhan. Biarlah kami mau sehati Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mohon belas kasih Tuhan malam hari ini Bapa. Kami mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turun urapan-Mu Tuhan, kiranya turun berkat-Mu Tuhan atas Indonesia. Kita mau arahkan hati kita kepada bangsa kita Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam kuasa-Mu, Indonesia ada dalam kendali-Mu Tuhan. Bahkan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Gibran Tuhan. Biarlah Engkau semakin Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada pemimpin kami ini ya Tuhan. Supaya mereka dapat memimpin Indonesia dengan penuh adil dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada hati mereka semua Bapak. Bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Bahkan baik menteri-menterinya. Bahkan seluruh yang ada di pemerintahan, di MPR, DPR, yang mengatasnamakan wakil rakyat Tuhan. Bila roh takut akan Tuhan ada pada hati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan seluruhnya Tuhan, baik dari TNI Polri Tuhan, bahkan baik jaksa, hakim yang memberikan keputusan-keputusan yang adil Tuhan untuk menghukum setiap orang-orang yang melakukan hal yang benar dan maupun salah Tuhan, mereka layak untuk mendapat hukum yang daripada Tuhan, yang daripada mereka Tuhan, karena hakim yang ada di dunia ini adalah wakil daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan atas setiap mereka semua ya Bapa. Hati yang bijaksana, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian mereka ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia Tuhan ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Bahkan musibah demi musibah terjadi atas Indonesia Tuhan. Baik bencana banjir, baik tanah longsor, baik apapun itu Tuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, penghiburan yang daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk mengingatkan kami betapa kecilnya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan ampuni kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Atas umat-Mu Tuhan. Atas Indonesia Tuhan. Atas seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang mengalami musibah. Yang saat ini sedang mengalami hal apapun Tuhan di dalam penderitaan mereka Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan terulur atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah pertolongan Tuhan juga senantiasa Tuhan kirim melalui siapapun Tuhan sanggup menolong ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan
hati-hati yang sungguh-sungguh Tuhan takut akan Engkau Bapa kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ora lamasyik Bapa, haleluya, 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 glory, glory, glory bagimu Tuhan. Oh Yesusku ajaib Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan, terutama bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berseru kepadamu dan menaruh harapan kami kepadamu ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terutama kami juga berdoa Tuhan buat kota Depok Tuhan dan sekitarnya Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota Depok ada dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati pemimpin kota Depok Tuhan. Baik dari wali kota, wakil, bahkan lurah, camat, RT RW di lingkungan kami, Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, biarlah kota Depok menjadi kota untuk senantiasa meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kota Depok adalah dari awal, kota Depok dijadikan adalah kota Kristen Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kota Depok memiliki hati yang takut akan Tuhan, bahkan seluruh masyarakat kota Depok memiliki hati toleransi yang tinggi Tuhan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati Tuhan, dan kesejahteraan kota Depok ada dalam tangan kasih-Mu ya. Anak-anak-Mu yang tinggal di kota Depok Tuhan, bergandeng tangan saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan gereja-gereja di kota. Oh Tuhan, membawa panji-panji Kristus ya Bapa, ditinggikan dan dipermuliakan, bahkan di mana Tuhan, wilayah-wilayah daerah tempat kami tinggal, Tuhan berkati Bapa, supaya kami boleh senantiasa membawa nama Tuhan untuk dipermuliakan, sehingga perbuatan kami diketahui oleh banyak orang, maka mereka akan memuliakan Engkau ya Bapa, dan pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, biar hidup kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, melalui sikap hati perbuatan kami Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap hati hari-hari ini Tuhan hanya tertuju kepadamu Tuhan. Menaruh harapan sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau Tuhan. Bahkan di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Tetapi setiap orang yang menaruh harapan penuh kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang selalu menepati janjinya ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, teguhkan dan kuatkan iman percaya kami kepadamu Bapa, supaya jangan kami goyah Tuhan, oleh karena arus dunia ini yang semakin jahat Tuhan, tetapi iman kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, untuk kami boleh terus diperlengkapi hari-hari ini Tuhan, supaya kami boleh memperlengkapi diri kami untuk perlengkapan yang daripada Tuhan, mempersenjatai diri kami Tuhan, supaya kami tidak goyah Tuhan, tetapi kami boleh tetap teguh berdiri Tuhan, memandang kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Biar Tuhan yang menyempurnakannya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk malam yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu tak pernah terlepas dari kehidupan kami. Dari pagi sampai malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk malam hari ini boleh berunity, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu menyerahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia Tuhan, seluruh dunia, bahkan terkhusus untuk Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Tuhan, Sinode GBI ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa, bahkan seluruh individu di seluruh dunia Tuhan. Apapun program-program yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia Tuhan, boleh mengembangkan gerejanya, bahkan boleh menjamah seluruh masyarakat individu, seluruh bangsa-bangsa Tuhan di seluruh dunia untuk boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Bahwa firman-Mu telah berkata, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid-Mu, murid-Mu Yesus. Maka oleh karena itu Tuhan, berkatilah seluruh gereja Bethel Indonesia di manapun berada Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi individu-individu,
untuk boleh menjadi pribadi yang mengenal akan Engkau, bahkan menerima keselamatan dari Engkau Tuhan Yesus. Bahkan nama-Mu Tuhan Yesus boleh diberitakan di seluruh dunia melalui Gereja Bethel Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpinnya Tuhan, Bapak Pendeta Bapak Pendeta Rubinadi Abraham, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, selaku pemimpin 5 tahun. Tuhan, biarlah setiap program-program yang dicanangkan Tuhan, tentunya Bapak Pendeta Rubinadi senantiasa berpegang teguh dalam firman-Mu Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan, bahkan program-program yang dilakukan Tuhan, boleh Tuhan menjadi berkat bagi seluruh anggota-anggota gereja GBI Bethel Indonesia Tuhan. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Bahkan mampu menjamah setiap pribadi-pribadi di Indonesia Tuhan. Bahkan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesejahteraan seluruh gereja Bethel Indonesia, bahkan dari cabang-cabang maupun wilayah daerah-daerah Tuhan yang sudah dikembangkan Tuhan, boleh menjadi berkembang lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan gereja kami GBI, Gereja Bethel Indonesia Siliwangi 56B Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan, setiap tetesan air mata dari gembala kami, bahkan jemaat kami GBS 56 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan, bahkan Engkau Tuhan yang mengembangkan gereja kami GBS 56 Tuhan. Melalui pemimpin kami Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Sigit Pawarto, biarlah kiranya Tuhan senantiasa program-program yang dilakukan oleh GBIS 56 Tuhan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan, bahkan jiwa-jiwa yang timbul tenggelam Tuhan, yang kami tidak tahu keberadaannya Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan, Kau timbulkan api lebih lagi Tuhan, imannya dalam setiap pribadi-pribadi jemaat GBIS 56 Tuhan. Kau sentuh lagi Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan, selaku jemaat-Mu GBIS 56 Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh saling Tuhan mengasihi, saling menyayangi Tuhan, saling memberitakan, saling Tuhan mengingatkan Tuhan. Dan pentingnya persatuan Tuhan, untuk pentingnya saling mengampuni, saling mengasihi ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, terlebih-lebih dekat Tuhan, kami akan menyambut Tuhan peringatan hari Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Biarlah setiap program-program komisi Tuhan yang akan melakukan kesaksian-kesaksian Tuhan. Oh Tuhan, ini bukanlah hal yang untuk beria-ria bagi pribadi-pribadi kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami ingin melakukannya semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh karena iman kami, oleh karena rasa syukur kami akan keselamatan yang Kau berikan bagi kami di kayu salib Tuhan. Itulah ekspresi kami untuk kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Boleh kami melakukan pujian-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, perkuat setiap komisi-komisi GBIS 56, dari komisi pria, komisi WBI, komisi profesi, komisi youth, komisi sekolah minggu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan untuk boleh berlatih terus-menerus Tuhan, boleh dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh komisi ini ya Tuhan, agar kami boleh melakukannya dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat GBIS 56 yang malam hari ini Tuhan masih di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera senantiasa melingkupi, Engkau curahkan pada setiap rumah-rumah Tuhan jemaat-Mu GBIS 56. Bahkan pemimpin kami, Bapak Pendeta Yohanes Sigit Pawarto beserta seluruh keluarganya, anak istrinya, Engkau berkati Tuhan. Dengan apa yang telah dilakukannya Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan boleh mengembangkan gerejanya. Bahkan Tuhan boleh apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, boleh menjamah melalui Bapak Pendeta Yohanes Sigit Pawarto Tuhan. Kami boleh dipulihkan, kami boleh mengerti, kami boleh tahu akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan kami boleh sehati untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan, kesukacitaan mereka. Anak-anak yang polos ini Tuhan, biarlah senantiasa tidak mengeluh, tidak
memikirkan sesuatu yang tidak baik. Biarkanlah Engkau tambah-tambahkan Tuhan jiwa-jiwa anak sekolah minggu kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa hamba-Mu. Karena hamba-Mu adalah yang tidak sempurna. Dan hanya Engkaulah yang maha sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan doa yang dalam tangan-Mu dengan rasa syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Maria Soleha dan juga Pak Saf. Dan saudara sekalian, sebelum kita dengarkan renungan, kita akan naikkan pujian ini, mengingatkan kita bagaimana meskipun kita nggak melihat tangan, kaki, dan juga lambung yang tertikam, tetapi kita percaya bahwa oleh darah Yesus kita ditebus dan kita diselamatkan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Katakan ku yakin menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak melihat tangan yang terpaku, meskipun kami tidak melihat kaki yang terpaku, kami tidak melihat mahkota duri Tuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkaulah penebus kami. Meskipun kami tidak melihat lambung yang tertikam, kami tidak melihat darah yang mengalir, dan juga kami tidak bisa melihat kubur yang kosong, tetapi kami tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersukacita untuknya, dan sebagai ucapan syukur kami mengekspresikan kebaikan-kebaikan perbuatan yang berkenan di mata Tuhan untuk menjadikan kami menjadi milik Kristus. Dan kami percaya Bapa yang memanggil kami, Yesus yang berkorban untuk kami, dan Roh Kudus yang memeteraikan kami, sehingga menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang nantinya akan menerima warisan kerajaan surga. Terima kasih untuk yang hadir malam hari ini. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk media, dalam bentuk tidak konsentrasi, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita akan berbicara mengenai salah satu ayat-ayat yang kita baca dalam harian kita. Dari 5 fatsal itu saya ambil malam hari ini 4-5 di dalam pasal 36 dalam kitab Keluaran ya.
Judulnya Hati yang Murah Hati dalam Pelayanan. Hati yang murah hati dalam pelayanan. Keluaran 36 ayat 4 sampai 5 yang bisa membaca kita baca sama-sama. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan orang yang enggan memberi atau melayani karena merasa kekurangan. Ya. Nah, saya sangat bersyukur saya saksikan di tempat ini. Terima kasih untuk keluarga Pak Sap yang sejak di Bunga Bakung saya banyak dibantu pada saat kami belum punya mobil waktu itu, dan saya percaya dari mobil Avanza sampai kepada Orange, sampai yang terakhir ini Ras ya, bahkan sampai ke Lampung, sampai kami memiliki mobil, itu adalah, terima kasih Pak Sap, itu adalah anugerah Tuhan, itu hanya orang yang murah hati saja. Dan bahkan pernah waktu itu saya akan kasih pengganti bensin. Pak Sap berkata, janganlah Pak, ini melayani. Saya nggak suka malah kalau dikasih begitu. Nah, puji Tuhan, nah itu adalah orang-orang yang murah hati. Namun dalam Keluaran, saya katakan tadi bahwa mereka enggan memberi atau melayani karena mereka merasa kekurangan, saudara sekalian. Dan kalau kita merasa cukup, kayaknya nggak ada cukupnya deh kita itu ya. Jadi saya katakan punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat, punya empat pengen lima, begitu ya. Nah kalau disebut kita itu udah kelebihan, pasti kita tidak akan pernah murah hati. Tetapi orang yang murah hati itu justru kita melihat janda dengan 2 peser itu yang seluruh kepemilikannya, bahkan seluruh hidupnya diberikan kepada persembahan waktu itu ya. Namun dalam Keluaran 36 ayat 4 sampai 5 kita melihat bagaimana bangsa Israel memberikan persembahan dengan begitu melimpah hingga para pekerja berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi sejak zaman Israel, zaman Musa, memang pembangunan rumah Allah itu dilakukan oleh umat. Dan oleh karena koordinatornya Musa itu memberikan satu, kita kemarin belajar ya tentang pelayanan itu yang tidak mesti jadi pendeta, penginjil, nabi atau seorang rasul, tetapi seorang ahli pun dipakai oleh Tuhan ya, itu luar biasa. Nah kalau saudara pengen melihat lagi nanti dengarkan apa yang saya posting ya, bagaimana seorang ahli itu adalah roh Allah yang mengurapi. Jadi saya katakan dalam gereja itu tidak cuma pelayan mimbar, tetapi audiovisual, dekorasi, dan juga tim kreatif ministry, semuanya itu dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Dan GBS 56 membutuhkan itu. Dan saya bersyukur GB ini memang merekrut dan juga memanggil para pendeta, gembala yang berasal dari bisnismen. Dan mereka dibekali, didiklat, kemudian disamakan untuk teologianya, dan mereka bisa merekrut lebih banyak lagi. Makanya GBI di Medan, ya suasana Medan dengan Batak bermazmurnya, kemudian di daerah Jawa ada kejawaannya, kemudian di daerah Manado ada kolintangnya, dan semuanya dilakukan dengan cara yang luar biasa sehingga GBI berkembang dengan lebih pesat. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini yang pertama adalah hati yang digugah untuk memberi. Bangsa Israel memberikan persembahan bukan karena paksaan, tetapi hati mereka digerakkan oleh Tuhan. Saya membacakan Keluaran 35 ayat 21 yang mengatakan, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan
dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, mereka akan dengan sukarela dan sukacita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam dunia yang sering berpusat pada diri sendiri, sikap memberi dengan sukarela adalah sesuatu yang langka. Namun orang yang memiliki hati yang murah hati tidak akan pernah kekurangan. Amin. Sebab Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lihat dalam ayat ini bahwa kita itu dikasih dalam tahap berkecukupan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi cukup untuk diri kita, asal ada makanan dan pakaian cukup, tetapi kelebihan itu dikatakan di dalam pelbagai kebajikan. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi cukup untuk diri kita, ya. Kemudian kelimpahan itu adalah untuk perbuatan bajik untuk orang lain. Saya katakan ulang bahwa kita berbuat baik bukan untuk keselamatan, tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, makanya kita berbuat baik. Jadi dengan orang berlimpah, maka kelimpahannya menjadi limpah untuk kebajikan. Puji Tuhan. Yang kedua, ketika persembahan lebih dari cukup. Satu hal yang luar biasa dalam kisah ini adalah bahwa umat Israel memberi begitu banyak hingga berlimpah. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ketaatan umat kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa segala yang mereka miliki berasal dari Tuhan dan mengembalikannya untuk pekerjaan Tuhan. Saya ulang lagi bahwa yang paling cocok waktu kita kepada Tuhan itu adalah mengembalikan. Kalau kita memberi seakan-akan kita punya jasa. Tetapi kalau ingat kita bahwa diberkati karena Tuhan, maka kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan pelayanannya. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Dia juga akan menggerakkan hati orang-orang untuk mendukung pekerjaan itu. Saya ulang, Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan pelayanannya maksud saya, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Dia juga akan menggerakkan hati orang-orang untuk mendukung pekerjaan itu. Ya. Jadi kalau Tuhan yang memerintahkan sesuatu, pasti Tuhan akan menggerakkan orang-orang lain juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Di zaman sekarang mungkin kita tidak diminta untuk membawa emas dan perak seperti bangsa Israel, tetapi kita bisa memberi waktu, tenaga, talenta, dan materi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi dengan sebuah syarat mereka harus menjadi jemaat. Itu juga pro kontra, saudara sekalian. Jadi kalau menurut mereka itu yaitu adalah kebaikan, tetapi buat orang lain ini bukan cara menginjil yang baik, artinya cuma memindahkan jemaat dari gereja satu kepada gereja yang lain, begitu ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa emas dan perak itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Refleksi pribadi, apakah saya sudah memiliki hati yang sukarela dalam memberi dan melayani? Saya dengan istri dan juga anak-anak kami juga terus mengkoreksi hati, apakah betul dengan kerelaan dan memberi dengan tulus untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Dan ini sungguh sulit pada masa sekarang ini, orang melayani kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tetapi justru menguji hati kita. Kalau kita sebagai orang yang percaya sudah banyak diberikan oleh Tuhan, maka pelayanan itu bukan menanti apa yang bisa diberikan, tetapi justru memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Giving my best. Yang kedua, apakah saya percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan dalam hidup saya? Nah, ini hari-hari terus kita pikirkan dengan berbagai pengalaman yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kebutuhan cukup semakin menanjak seiring dengan anak-anak kita yang semakin besar. Tetapi nanti pada saat anak kita sudah besar, kemudian sudah bekerja, waktunya lah untuk anak-anak kembali untuk memberikan kepada orang tua sebagai bentuk apresiasi. Kok selama sekolah, sampai kepada lulus, sampai kepada mau bekerja, begitu diperhatikan apapun yang dibutuhkan, orang tua cukupkan semuanya, meskipun mesti berdarah-darah, jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, sudah sewajarnya para anak-anak sudah memiliki income, berbagi untuk orang tuanya. Ya. Bagaimana saya bisa lebih berperan dalam mendukung pekerjaan Tuhan? Saya sangat bersukacita untuk teman-teman semuanya Jemaat GBI 56 dalam bentuk sesuai dengan anugerah Tuhan. Kalian semuanya begitu membantu pekerjaan Tuhan di GBI S56 dan kami sangat mensyukuri dan terima kasih untuk semuanya itu. Dan tidak lepas semuanya adalah hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian apa yang menjadi isi doa kita? Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami tentang hati yang murah hati. Jadi kita bersyukur bahwa murah hati itu bukan semata-mata manusia. Aslinya manusia itu kan lahir daripada sudah keturunan orang berdosa. Jadi semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita bisa murah hati, itu karena hati Kristus di dalam hati kita. Semua orang dilahirkan dengan hati yang pelit sebenarnya. Tetapi orang yang percaya adalah memiliki murah hati yang luar biasa. Ajarkan kami untuk memberi dan melayani dengan sukacita, percaya bahwa Engkau selalu mencukupi. Saya percaya ketika kita punya iman, ini adalah menabur, kita akan sukacita. Ada gambaran yang kita ingat di dalam Alkitab tentang seorang petani yang rela menaburkan benihnya, dan ketika orang nggak tahu konsepnya, orang akan marah sama dia. Pak, kenapa gabah itu ditabur-tabur, dibuang-buang begitu? Ya, dia akan dimarahin saudara sekalian. Bukannya enak dijemur kemudian ditaruh di selepan, kemudian jadi beras dan dimasak atau dijual begitu ya. Tetapi seorang petani meskipun pada saat setelah menabur itu dia mesti makan singkong, mesti makan ubi, mungkin makan buah-buahan yang ada di kebunnya, tetapi dia rela menunggu. Karena kita percaya bahwa padi satu kalau misalnya dijadikan benih dan kemudian dia tumbuh, bulirnya itu bisa puluhan sampai ratusan sekalian. Ya. Nah, itu kalau kita berpikir seperti seorang petani, ini adalah menabur, tentunya kita akan sukacita. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat dalam pekerjaanmu. Jadi saudara sekalian, kita dipanggil tidak cuma untuk diberkati, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat. Jadi kita itu diberkati dengan yang pertama adalah roti untuk dimakan, yang kedua benih untuk ditabur. Saya ulangi, jadi berkat Tuhan dalam hidup kita itu adalah bentuknya seperti roti untuk dimakan, tetapi juga bentuknya benih untuk ditabur. Makanya ada rumusan bagi siapa yang banyak memberi akan banyak diberi. Ya, beda sama rumusan dunia. Banyak menabung, dia akan banyak mendapatkan sesuatu.
Tetapi karena kita prinsipnya menabur, makanya kita menabur sebanyak-banyaknya, dan makanya kita akan menuai lebih banyak lagi. Kemudian kita tutup dengan dalam nama Yesus, dan saya sounding terus tentang dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus. Penggunaannya adalah waktu kita berdoa, kita gunakan dalam nama Yesus untuk menunjukkan kepada roh gelap, roh iblis itu, roh setan itu, kita mengakui bahwa kita secara ciptaan kita di bawah setan, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian oleh kuasa darah Yesus. Dan bagi yang sakit, bagi yang membutuhkan mengusir setan atau apa itu, kita menggunakan kuasa darah Yesus sendiri. Jadi itu saudara sekalian yang saya taburkan pada saat malam hari ini. Kiranya tetap bahagia teman-teman sekalian ya, karena kita bahagia membuat kita sehat senantiasa. Di dalam hati yang gembira ada obat yang manjur. Puji Tuhan, kita akan tutup doa malam hari ini. Saya akan berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami mendoakan di musim puasa ini, di musim di mana perusahaan banyak tutup, di musim di mana banyak pengangguran, di musim di mana banyak orang yang kehilangan harta bendanya oleh karena banjir. Tentunya ada orang-orang yang berniat jahat, dan kami serahkan rumah-rumah jemaat, aset-aset mereka, tempat usaha mereka dalam nama Yesus dilindungi oleh Tuhan. Dan jikalau ada roh kegelapan yang ada di dalam rumah mereka, di tempat usaha mereka, di kendaraan mereka, kamu usirkan di dalam kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai sepanjang malam hari ini. Yang sudah hadir dalam doa malam hari ini, diberkati, diurapi oleh Tuhan saja. Dan kiranya kami mensyukuri karena Bapa yang telah memilih kami, Yesus yang sudah berkorban untuk menebus kami, dan Roh Kudus yang memeteraikan kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Dan biarlah kami dengan mantap iman kami berkata, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Meskipun gangguan, godaan seperti apapun juga, Tuhan akan tetap menjagai kami Tuhan. Kami mendoakan buat keluarga besar kami yang masih belum percaya kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, buka hati mereka. Kau berikan pengalaman supranatural melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui apapun, melalui pendengaran, melalui apa yang mereka lihat di media, kiranya Tuhan menjamah mereka. Dan kami percaya untuk kegiatan kami, baik itu PWP, doa Zoom, dan juga ibadah komisi, ibadah raya, ibadah sekolah minggu, youth, ibadah profesi, wanita, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan menjelang Jumat Agung dan Paskah ini kami serahkan untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan diri, sekolah minggu yang sudah berlatih dan akan menaikkan kesaksian pujian di hari Minggu ini diberkati oleh Tuhan. Pria juga sudah mempersiapkan diri diberkati oleh Tuhan, wanita juga sudah mempersiapkan diri diberkati oleh Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin tidur dalam sejahtera dan damai daripada Tuhan. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya malam hari ini bisa tidur dengan baik, penuh damai, sukacita oleh Tuhan. Yang sakit sembuh, dan kiranya penjagaan oleh kuasa Tuhan menyertai engkau, dan kau bisa istirahat dengan baik, dan bangun saat pagi dengan sehat. Apapun yang kau usahakan pada hari ini tadi, diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, bisa buka mic masing-masing. Puji Tuhan. Malam. Terima kasih Pak Sap. Ya. Sap, dan ya. Bu Leni. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Bu Mila juga ya.
Ya. Salam buat Pak Rio, Pak Bu Gila. Iya Pak Gem. Ya. Terus ada Bu Leni, Pak Herman. Pak, kita doakan terus ya, Pak. Ya, supaya cepat pulih dan sembuh. Dan juga semuanya, si Bu Sarah juga udah ngantuk ya, Bu. Ya, koordinator. Aduh Pak Gem. Iya, cucunya nggak ada ya, Bu ya? Ada. Oh, ada itu. Ada di belakang. Baru pulang dari rumah sakit. Oh, di itu ya? Rumah Iya. sakit mana? Cipto. Oh, Cipto ya? Iya. Sama Amoy? Enggak Pak, sama Ripka. Oh, sama Ripka ya? Ya, puji Tuhan. Pak. Oke ya, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Puji Iya, Tuhan, Pak. mulai tidak hujan-hujan lagi. Ya, selamat Salam malam semua. semuanya. Tuhan berkati ya. Saya tutup ya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Ya. Izin doa.